Selamat pagi teman-teman, selamat datang di Kebaktian Pemuda tanggal 28 Februari tahun 2021 dengan tema Harga Mengikut Yesus. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini. Kita bersatu dulu sejenak. Mari kita mulai kebaktian ini dengan menyanyikan nyanyian dari PKJ 13 bait 1 dan 3, Kita Masuk Rumahnya. Kita meyakini bahwa ibadah Minggu Prapaskah kedua ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Mengikut Yesus bukanlah perkara yang mudah. Ada harga yang harus dibayar. Ada pengorbanan yang juga harus dihadapi. Sebagai umat pemuda, apakah kita menjalani hidup dengan setia menjadi pengikut Kristus? Lebih banyak dari kita yang tidak siap menanggung risiko dalam mengikutnya. Kita lebih memilih kenyamanan. Kita pun masih fokus pada diri kita dan lebih sering abai pada panggilan sebagai pengikut Kristus. Sebagai ayat pembuka ibadah kita pada hari ini terambil dari Lukas 9 ayat 23 yang berbunyi demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku.
kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami berterima kasih untuk pada pagi hari ini kami diizinkan untuk bersekutu mengikuti ibadah pada hari ini ya Tuhan. Tapi Bapa, kami menyadari dosa-dosa kami ya Bapa. Selama seminggu ini, selama kehidupan ini ya Bapa, kami tidak selalu setia mengikut-Mu. Kami tidak selalu ingat bahwa kami adalah pengikut Tuhan dan lebih suka menjadi pengikut diri sendiri. Kami lebih suka memuaskan hati kami, memuaskan keinginan kami pada saat ini daripada memuaskan keinginan-Mu. Kami lupa akan tugas-tugas kami. Kami lupa akan segala yang Kau telah lakukan untuk kami ya Bapa. Ampuni kami. Tuhan tolong kami. Karena kami tidak bisa melakukan ini sendiri ya Tuhan. Kami tidak bisa kembali sendiri. Kami butuh bantuan-Mu untuk bisa hidup kembali di jalan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah, diberikan berita anugerah yang diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 43 yang berbunyi demikian. Tentang Dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita sambut berita anugerah kita dengan menyanyikan lagu Kami Bangkit dari Raabu. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah, bangkit lagi dari abu, dipulihkan
Teman-teman pemuda, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada saat ini Tuhan boleh kumpulkan kami dalam persekutuan walaupun via YouTube dan juga online. Tapi kami yakin kasih karunia Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami pada saat ini ingin mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan boleh meneduhkan hati kami, boleh meneduhkan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus selama pemberitaan firman ini dan menyimpan firman itu dalam hati kami, dan juga kami mau melakukannya nanti dalam kehidupan hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami Bapa di surga, karena setiap kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman pemuda, bacaan kita diambil dari Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 38. Bunyinya begini. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar dan yang memeliharanya dalam hidup hari lepas hari. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Teman-teman pemuda, tema kita pada saat ini adalah harga mengikuti Yesus. Berbicara soal itu, saya ingin bercerita. Ada seorang pemuda yang baru saja dinominasikan untuk dipromosi ke jabatan yang lebih tinggi di kantornya. Pemuda ini sangat senang sekali, karena bagi dia jeripayahnya bekerja di kantor tersebut ternyata sungguh-sungguh dapat membuahkan hasil yang positif. Tibalah harinya untuk diajak wawancara dengan para petinggi di kantornya. Di dalam percakapan tersebut, ternyata ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan oleh pemuda tadi. Dan syarat-syarat tersebut jika dipenuhi, ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan yang selama ini ia dalami dan hayati. Pemuda ini pada akhirnya meminta waktu untuk memikirkannya beberapa hari. Dalam perenungannya, pemuda ini melihat dua sisi. Satu adalah sisi di mana ia bisa mendapatkan hidup yang lebih nyaman dari sebelumnya, namun mengkhianati Tuhan. Sedangkan di sisi yang lain, promosi itu diserahkan kepada temannya, namun dia bisa hidup dalam kasih karunia Tuhan. Esoknya pemuda ini berjumpa kembali dengan para petinggi kantornya, dan ia memberi jawab ternyata dengan sangat tegas bahwa ia tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang diberikan dan berani membayar harganya untuk imannya yang selama ini ia pegang. Para petinggi kantor menyebut pemuda ini bodoh, karena dengan membiarkan jabatan barunya diambil oleh orang lain, berarti ia bersedia tidak mengalami perubahan hidup yang lebih elegan daripada sebelumnya. Pemuda ini menjawab dengan simpel sekali, "Tak apa saya hidup
dengan seperti ini. Ini adalah harga dalam mengikut Yesus dengan setia. Bacaan kita, teman-teman, ya, dalam Injil Markus tadi, ya, berbicara soal Petrus. Petrus yang baru saja mewakili para murid, ya, baru saja mengakui bahwa Yesus itu sebagai yang terurapi Mesias, yakni Dia yang ditugasi oleh Yang Maha Kuasa untuk memimpin umatnya. Dialah yang kedatangannya sejak lama dinantikan dengan sangat oleh orang-orang Israel. Hal ini dapat terlihat dari dalam diri Yesus yang istimewa, karena bisa melakukan pengusiran roh jahat, dapat menyembuhkan mereka yang sakit, bahkan isi pengajarannya pun dapat dirasakan memerdekakan batin manusia. Namun, Injil ingin menumbuhkan kesadaran yang lebih utuh mengenai siapa Yesus itu. Bukan hanya lewat tindakan-tindakannya, sebab Mesias itu tidak pertama-tama berasal dari kesan hebat yang ada di mata orang, tetapi karena Allah sendiri berkenan kepadanya. Perkenan dari Allah ini bisa kita lihat dalam peristiwa ketika Yesus dibaptis dan mengalami transfigurasi, di mana ada suara dari surga yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi dan berkenan kepada Bapa, dan juga mengimbau agar orang dapat mendengarkan Yesus. Di sini, mendengarkan Yesus berarti mulai mengenal siapa yang disebut Bapa itu dan dapat memahami peristiwa yang nanti bakal terjadi pada diri Sang Mesias ini, yakni ditolak para pemimpin agama, dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Semuanya terjadi sebagai akibat keteguhan Sang Mesias pada perutusannya. Pemberitahuan mengenai penolakan, kematian, dan kebangkitan tadi disampaikan hingga 3 kali oleh Yesus. Namun, sayangnya, para murid tidak memahami pernyataan tersebut. Ringkasnya, kemesiasan Yesus itu tidak menyangkal penderitaan. Ia justru menghayatinya sebagai jalan ke arah kebesarannya. Inilah pokok yang paling dalam sekaligus paling sulit diterima oleh para murid-murid Yesus. Petrus, salah satu murid Yesus, adalah orang yang sangat spontan sekali. Dalam bacaan kita, Petrus bermaksud mencegah agar Yesus tidak berjalan ke arah penolakan dan kematian. Ia menegur Yesus dengan keras. Tapi reaksi Yesus juga keras kepada Petrus. Petrus malah didamprat sebagai iblis. Kalau kita lihat peristiwa ini, akan membawa kita kepada peristiwa di mana dulu Yesus menghadapi godaan di padang gurun. Di sana Yesus juga mendamprat iblis dengan keras dan menyuruhnya pergi. Terhadap Petrus, kini Yesus berkata bahwa ia menjadi batu sandungan baginya. Maksud baik Petrus malah akan menjauhkan Yesus dari jalan kemesiasannya. Hal yang tadinya tak berhasil dilakukan oleh iblis di padang gurun, kini hendak diusahakan melalui Petrus. Petrus dibentak oleh Yesus dengan kalimat, "Nyahlah iblis." Namun, jika kita perhatikan dalam teks aslinya, maka akan berbunyi, "Get behind me, Satan," yang artinya, "Pergi sana ke belakangku, iblis." Dalam konteks pengusiran, ungkapan "ke belakangku" jelas berarti mundur pergi dariku. Maksudnya menjauh, tidak lagi menghalang-halangi. Jadi dalam hardikan menyuruh enyah tadi tersirat juga perintah agar Petrus tahu tempatnya yang sebenarnya, yakni di belakang Yesus, sebagai pengikutnya dan bukan sebagai yang mau mengarah-arahkan Yesus yang baru saja diakuinya itu sebagai Mesias, anak Allah yang hidup tadi. Di sini ada ajaran untuk tidak berusaha mengambil alih kepemimpinan. Dampratan Yesus kepada Petrus tadi nadanya seperti seorang guru yang bijak yang mengingatkan muridnya agar menaruh diri pada tempat yang semestinya, yakni di belakang, mengikuti dan tidak menjadi penghalang, apalagi mengambil alih perannya. Kalimat "ke belakangku" tadi juga memuat saran tersirat agar pemimpin umat pada masa kini pun
tetap menaruh diri di belakang Yesus dan tidak berusaha merebut kedudukannya. Siapa yang ingin mengikut Yesus berarti adalah mereka yang rela berjalan di belakang dan tidak menaruh diri di muka atau menghalangi langkahnya sehingga berani untuk dapat menyangkal diri. Menyangkal diri di sini ialah menanggalkan peranggapan sendiri mengenai Yesus. Penyangkalan diri yang diminta Yesus berbeda. Orang diminta tidak lagi memegang pendapat dan keyakinan yang tidak cocok mengenai siapa Yesus itu, dan baru demikian dapat dengan tulus mengakui Yesus sebagaimana adanya. Dan penyangkalan diri ini ialah jalan berbagi salib dengan Yesus dan mengimaninya. Artinya, kita hidup dengan menerima apapun yang terjadi, baik itu penderitaan atau nyawa kita pun yang menjadi taruhannya dengan tulus dan setia kepada Allah kita berikan. Hal ini akan terasa berat untuk dilakukan jika sikap rohani kita sudah membeku dan tidak berkembang. Kita tidak bisa menerima kenyataan iman dan hanya mempercayai atau berpegang pada pikiran-pikiran sendiri. Kalimat di dalam bacaan Markus tadi, kehilangan nyawa karena aku akan memperolehnya, berarti juga berani menanggalkan pikiran sendiri dan meluangkan diri bagi Dia yang hidup dalam iman kita. Jika kita perhatikan pertanyaan retorik yang diberikan oleh Yesus yang berbunyi, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Akan membawa kita kembali pada peristiwa pencobaan di padang gurun seperti yang tadi di atas, di mana Yesus menolak menyembah iblis ketika ia ditawarkan kerajaan dunia. Yesus menjawab dengan sangat menohok bahwa hanya Allah saja yang patut disembah. Kini, kepada semua pendengarnya termasuk kita, Yesus menjelaskan mengapa seluruh dunia itu tidak sepadan sama sekali dengan kehidupan sejati yang perlu dijaga sampai kepada akhir zaman. Umat pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, tak bisa dipungkiri bahwa dalam perjalanan hidup kita seringkali kita berada di depan Yesus. Sebagai contohnya, seringkali apapun yang kita kehendaki itulah yang kita kerjakan dengan mati-matian. Kita juga lebih sering memakai pikiran kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari tanpa berkeinginan untuk melihat dan mendalami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bahkan tanpa kita sadari, kita berbuat fasik dengan mengedepankan sesuatu yang kita anggap menguntungkan kita. Tak jarang, kita juga menjadikan ciptaan atau sesuatu itu sebagai ilah-ilah baru dalam hidup kita. Sebagai contoh, karir. Ada orang yang sangat memuja karirnya, sehingga apapun yang bisa menghalangi karirnya akan disingkirkan. Bagi orang ini, promosi kejabatan yang lebih tinggi adalah hidup yang sesungguhnya. Bagi dia, karir adalah segala-galanya, sehingga tanpa ia sadari, ia sedang merusak relasinya dengan Tuhan, dalam relasinya bersama keluarga, dalam relasinya dengan pasangan, dan relasinya dengan para sahabat. Berbeda dengan cerita ilustrasi tadi di depan, yang justru menaruh Kristus berada di depan hidupnya. Orang ini tidak mau bahwa hidupnya berada di belakang Yesus. Ia mau justru berada di depan Yesus, artinya apa yang ia mau, Yesus harus menurutinya, bukan sebaliknya. Hal ini menyebabkan tidak adanya keseimbangan antara pelayanan dan pekerjaan. Yang ada justru kecenderungannya akan lebih memberatkan karirnya daripada pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Atau ketika terjun ke dalam pelayanan, yang ada justru pelayanan itu dijadikan sambilan atau dilakukan seadanya saja. Tidak diberikan secara utuh dan tulus, atau dengan hati yang bersuka cita, tetapi keterpaksaan. Memang benar bahwa kita semua dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita, termasuk bekerja. Namun, pertanyaannya, panggilan hidup yang Tuhan berikan itu juga, apakah sudah semestinya kita respon secara bertanggung jawab
dengan terus menaruh Tuhan berada di depan hidup kita. Artinya kita menyadari bahwa apa yang ada, apa yang kita kerjakan, semuanya itu berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, hidup kita seharusnya adalah mengucap syukur kepadanya. Dan hidup yang mengucap syukur adalah hidup yang berani membayar harga dalam mengikut Kristus. Tema kita pada saat ini adalah harga mengikut Yesus. Artinya, seberat apapun yang sedang kita alami, kita menghayatinya sebagai perjalanan mengikut Yesus dengan menyangkal diri dan memikul salib. Kita harus bersedia menanggung derita, bahkan berani memberikan nyawa kita untuk Tuhan. Kita tidak lagi menggunakan perspektif kita dalam memandang Yesus dan kehidupan ini. Kita belajar untuk melihatnya dari kacamata Tuhan sendiri. Jangan seperti Petrus yang terjebak dalam pikirannya sendiri mengenai Yesus, sehingga ujungnya berani menempatkan Yesus di belakangnya dan bukan di depannya. Harga mengikut Yesus juga berarti kita berani melangkah untuk meninggalkan zona nyaman kita selama ini. Kita bersedia memberikan waktu kepada orang yang datang kepada kita untuk berbagi kisahnya. Kita juga mau mengkhususkan waktu dalam melakukan setiap hal yang menyangkut pertumbuhan spiritualitas kita. Kita benar-benar memberikan yang terbaik, walaupun harus letih secara fisik ataupun perasaan. Tapi semuanya itu bisa kita lakukan jika hidup kita benar-benar fokus kepada Kristus dan bukan kepada hal yang lain. Karena ketika kita fokus kepada Kristus, kita dimampukan juga untuk dapat fokus melakukan hal-hal yang lain demi kemuliaan namanya. Teman-teman pemuda, sebagai penutup, jika kita berani membayar harga untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan karena itu menguntungkan dan dapat memuaskan hasrat kita, maka seharusnya kita juga bersedia membayar harga dalam mengikut Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Namun, jika kita tidak bersedia membayar harga dalam mengikut Yesus dengan menyangkal diri dan memikul salib, maka sudah dapat dipastikan bahwa Yesus sebenarnya bukanlah pribadi yang kita inginkan dalam hidup ini. Kita berani bayar harga untuk sesuatu yang kita inginkan, tapi ketika kita tidak mau membayar harga demi Kristus, maka sebenarnya Kristus tidak kita inginkan dalam hidup ini. Selamat menghayati dalam mengikut Yesus dengan setia. Ia memberkati kita dengan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala kita naikkan doa syafaat kita. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan pada hari ini kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini bisa menetap di dalam hati kami, bisa kami lakukan, bisa kami terapkan, supaya kami bisa hidup menjadi pengikut-Mu yang setia Tuhan. Kami juga mau menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk saudara kekasih kami yang sakit, untuk Bapak Sugeng Sugianto, ayah dari
Stefanus dan Yohanes Sugianto Bapa, untuk saudara-saudara kami yang lain yang sakit dan kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Tuhan berikan mereka kekuatan, kedamaian dan sukacita Tuhan dalam melawan penyakitnya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga mereka yang mendukung, tenaga medis ya Tuhan, untuk obat-obatan yang diberikan supaya dapat menguatkan dan menyehatkan mereka. Kami berdoa untuk pandemi saat ini ya Bapa, supaya penyebaran COVID semakin berkurang. Sadarkanlah penduduk-penduduk Indonesia Tuhan, supaya mereka mau melakukan yang terbaik, supaya penyakit ini tidak semakin tersebar. Kami berdoa untuk penyebaran vaksin untuk lansia pada saat ini ya Tuhan. Biarlah penyebaran ini bisa lancar dan akhirnya ini bisa melindungi kaum yang rentan Tuhan dalam menghadapi penyakit ini. Kami berdoa untuk gugus tugas, baik itu tenaga medis juga, dinas kesehatan, untuk tenaga TNI, polisi, dan pemerintah daerah kami Tuhan, semuanya ini. Supaya mereka bisa membagikan, bisa menjaga kami semua, berikan mereka kesehatan, kebijaksanaan dalam mengatur mengatur semua ini ya Tuhan. Baik itu untuk vaksin, juga untuk bencana banjir Tuhan yang banyak dialami saudara-saudara kami, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta Tuhan. Untuk bencana-bencana yang terjadi ini Tuhan tolong saudara-saudara kami, berikan mereka kekuatan Tuhan, perlindungan daripada-Mu saja. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, pemimpin kami Tuhan, baik itu pemimpin daerah maupun pemimpin negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kebijaksanaan, kesehatan ya Bapa, dalam mengatur negeri ini yang telah Kamu percayakan Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami ya Bapa, baik itu kesehatan, baik bagi beberapa dari kami yang mau ada teman-teman kami yang akan menyambut bayi mereka Tuhan. Tuhan berikan mereka kesehatan juga. Kami berdoa untuk pergumulan beberapa dari kami yang mencari pekerjaan, untuk pasangan hidup juga Tuhan. Engkau yang tahu apa yang ada di hati kami Tuhan, dan kami percaya penuh atas pertolongan-Mu, bimbingan-Mu yang dulu telah Kau berikan, dan kami percaya penuh Kau akan selalu menjaga kami sekarang dan selamanya. Kami mau serahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mewujudkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Nas persembahan dari Mazmur 96 ayat 8 berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Perumahan Citra 1 atau dapat dimasukkan ke kotak persembahan yang telah disiapkan di depan ruang tata usaha lantai 2 pada setiap hari Sabtu pukul 9 pagi sampai dengan 12 siang dengan tetap mengikuti protap kesehatan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa
Kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik, sumber dari segala berkat, kami panjatkan syukur kepadamu atas begitu besar kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sudah selayaknya lah kami mengungkapkan syukur kami dengan memberikan persembahan yang terbaik. Bukan hanya berupa materi saja, tapi kami boleh mempersembahkan diri kami, tenaga, waktu, dan talenta yang kami miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Perkenankan persembahan ini dan berkati pengelolaannya, sehingga menjadi berkat buat banyak orang dan nama Tuhan terus dimuliakan. Kami alaskan doa dan syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat tak sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Teman-teman pemuda, jalanilah hidupmu dengan penuh kesetiaan dan kesungguhan kepada Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus dengan persekutuan oleh Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosana. Hosana, 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 amin. Sudahkah